Risang BW, seorang advokat gondrong di Kabupaten Bangkalan, yang menjadikan saya penasaran, sebetulnya apa arti dan maksud serta tujuan dari fuck the system. Apakah anti terhadap pemerintahan, ataukah anti terhadap demokrasi, atau anti terhadap peraturan, atau anti terhadap yang lainnya? Untuk hal tersebut, saya mengundang langsung advokat gondrong di Kabupaten Bangkalan. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Selamat malam, Mas Risang. Selamat malam, kawan Bedrul. Apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Saya panggilnya kawan dan juga Mas ini ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu sudah berkenan dan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast yang menjadikan saya penasaran nih, Mas Risang. Sebetulnya maksud, tujuan, dan juga arti dari fuck the system itu apa? Apakah seperti apa? Ya, gini. Jadi prinsipnya itu untuk supaya mudah diingat saja. Ya. Jadi termasuk logo RAR itu mudah diingat, simple, mudah diingat. Kemudian fuck the system. Fuck the system itu memang saya entar dulu. Kalau saya gondrongin dari mahasiswa saya gondrong, dari wartawan saya gondrong. Sekarang saya gondrong. Wartawan sejak tahun berapa ini? Dari 99. Dari tahun 99. 99 wartawan. Jadi di Jawa Post Group. Kriminal, wartawan kriminal waktu itu. Kriminal ya. Dan saya penggemar musik kritis, jadi punk. Jadi saya penggemar musik punk, di mana lirik-liriknya itu semua kritik terhadap pemerintah. Tapi fuck the system ini bukan kritik. Nah, ini apa? Bukan. Ini sebetulnya fuck the system ini memang kelihatannya kasar. Tapi kalau di negara-negara liberal nggak kasar, biasa. Jadi fuck the system. Kalau diambil fuck-nya saja, itu artinya kalau diterjemahkan kan hanya persetan ya. Iya. Jadi fuck itu nggak kasar betulnya. Kalau sendirian kelihatan kasar, tapi kalau fuck the system, itu kan persetan dengan sistemnya. Jadi filosofinya itu bagi saya itu, bagi kami itu, semua aturan itu baik. Semua aturan itu baik. Semua aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama, untuk mengatur semua lapisan masyarakat. Semuanya baik, tidak ada aturan yang jelek gitu. Tapi sistemnya ini yang kadang merusak itu. Oh, jadi aturan dan sistem beda? Oh, beda. Sistem ini yang menjalankan aturan, dan yang menjalankan aturan itu apa? Manusia. Kan yang menjalankan sistem ini manusia. Walaupun sudah sistem tersistematis, sistem kan gitu, sistem. Tapi kalau aturan kan sudah baik, tertulis begitu. Aturan ya? itu baik, aturan itu baik, tapi sistem ini yang kemudian merusak. Kan ada ungkapan itu dilakukan secara sistematis, dilakukan secara sistematis. Siapa yang melakukan? Manusia. Manusianya. Jadi manusia ini yang tidak baik kadang-kadang. Jadi persetan terhadap sistem yang tidak baik. Terhadap orang-orang yang merusak aturan ini. Oke, jadi begitu ya Mas Risa. Ya, filosofinya begitu. Lekat sekali dan sering dikumandangkan dan juga bahkan dituliskan dalam setiap pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh RAR, Rumah Advokasi Rakyat. Ya. Kalau boleh tahu, RAR ini berdiri sejak tahun berapa, Mas? RAR ini didirikan pasca pilkada ya, 2018. 2018 oleh beberapa orang. Waktu itu kita membentuk jaringan. Sayang kalau jaringan untuk urusan pilkada ini terus bubar.
Jadi akhirnya walaupun tidak didukung banyak orang waktu itu, hanya sedikit yang mendukung. Ada ya beberapa tokoh LSM yang mendukung. Saya dirikanlah RAR ini bersama 4 orang. Oke, tadi menyebut beberapa tokoh LSM, ya kan? RAR ini LSM nggak? Pendiriannya waktu itu perkumpulan. Semua LSM itu perkumpulan. Cuman waktu itu karena saya ini seorang advokat, jadi bagaimana saya ini bergerak di bidang advokasi kan gitu. Advokasi akhirnya dalam pendiriannya itu RAR ini sebetulnya untuk advokasi hukum. Untuk advokasi hukum. Untuk advokasi hukum awalnya. Cuman karena sering demo dikira LSM. Nah, Dan saya juga heran kenapa yang demo itu disebut LSM. Kenapa orang-orang demo disebut LSM? Padahal banyak yang demo, buruh demo itu bukan LSM, ya. tapi serikat. Terus banyak pedagang-pedagang demo itu bukan LSM, kan ya. Jadi benar. karena saya sering demo akhirnya dikenal sebagai LSM. Kemudian karena saya sering demo disebut aktivis. Padahal saya nggak merasa sebagai aktivis Dan tidak mengakui bahwa tidak, saya ini tidak merasa LSM kan gitu. Oke, kalau bisa dibedakan menurut versi Mas Risang, bedanya advokasi dan LSM itu apa? Semua sama. LSM ini kan melakukan pendampingan. LSM Misalnya, kalau pendampingan. bergeraknya di bidang pendampingan. Pendampingan apa aja? Pendampingan apa aja? Pendampingan nelayan atau dan lain-lain. Oh, gerakannya itu tentang buruh, nelayan, pedagang. Mungkin sama aja, tergantung aktivitasnya apa. Aktivitas ini yang disebut aktivis kan, sesuai keilmuannya. Jadi awal berdirinya RAR ini adalah untuk advokasi hukum. Kenapa? Karena hukum ini akan menyentuh semua lini. Hukum semua akan lini menyentuh kehidupan, ya. Benar-benar. Jadi perdagangan, pajak, tanah, ya lain-lain hukum yang kita kenal ya. Jadi semua itu orang dagang, kaki lima, masyarakat, semua kepentingan masyarakat ini tidak akan lepas dari hukum. Nah di situ, jadi kalau ada masyarakat yang dirugikan secara hukum, RAR lah tempatnya. oleh aturan itu, RAR ini siap mengadvokasi. Untuk menegakkan hukum Menegakkan yang baik itu. seperti Nah, itu. Kenapa kemudian RAR itu kemudian terkenal demo terus? Nah waktu itu ada satu kasus ya, tidak usah kita sebutkan, satu kasus korupsi di mana di situ melibatkan penguasa dan di situ melibatkan orang-orang banyak uang, di mana kita kemudian diminta untuk mengadvokasi. Setelah kita pelajari pemetaannya segala macam, tidak mungkin kita melawan dengan uang. Satu-satunya kita melawan ini dengan cari perhatian. Cari perhatiannya. Cari perhatian nasional. Oh gitu. Cari perhatian yang di atasnya, hierarki yang di atasnya. Agar bisa terdengar juga. Ya, supaya terdengar. Jadi kita sampaikan aspirasi ini tidak akan didengar karena ini sudah tertutup dengan penguasa, uang. Sudah dan jelimet ya Mas ya, Risang ya. sudah jelimet. Ini 1 tahun jelimet, kita nggak akan bisa melawan kecuali dengan unjuk rasa. Itu udah jalan terakhir berarti. Jalan terakhir. Jadi akhirnya kita lawan kasus ini dengan unjuk rasa. Akhirnya terkenallah RAR ini sebagai tukang unjuk rasa. Padahal itu jalan terakhir. Jalan terakhir kita ini malah Untuk mengadvokasi begitu ya. Kita malah sering itu menggugat. Misalnya bupati kita gugat, surat keputusan bupati kita gugat. Baik itu gugatan petun nggak pernah tapi kalau citizen lawsuit itu kita gugat. Aturan yang merugikan masyarakat kita gugat. Bukan demo ya. Tapi ketika sistem ini merugikan kita baru merugikan kita, itu artinya yang kita gugat ini kepentingan orang banyak dan merugikan kita, baru kita demo. Jadi citizen lawsuit itu bukan menggugat kerugian. Jangan dianggap kalau gugat kita dapat uang, bukan. Citizen lawsuit itu tidak boleh meminta ganti rugi. Jadi yang namanya gugatan citizen lawsuit itu adalah meminta agar pemimpin atau yang kita gugat ini, pemerintah daerah yang kita gugat ini, memperbaiki aturan ini atau melakukan sesuatu. Misalnya jalan itu jatuh, ada orang jatuh kena pohon. Nah, kita lihat di situ ada pelanggaran dari PU misalnya Bina Marga dan lain-lain. Kita gugat citizen lawsuit. Dalam gugatan itu kita meminta supaya pemerintah daerah itu melakukan perbaikan jalan itu. Jadi tidak ada, jangan salah paham. Citizen lawsuit itu minta ganti rugi lain. Ya. Itu kita tidak bisa menggugat itu. Yang bisa menggugat adalah korban kan gitu. Oke, tadi soal bedanya advokat dan LSM itu.
Kalau bisa disederhanakan, yang kata Mas Risang tadi. Jauh. Jauh banget. LSM itu ada yang berpandangan LSM itu tinggal bentuk di warung kopi seperti ini, minum kopi, kita bentuk bikin forum apa, itu jadi. Itu udah LSM itu udah ya? jadi ya, menurut mereka. Menurut saya kan lain, terserah, beda-beda pandangan. Ya, menurut kadang-kadang di grup WA, di grup WA undang, besok demo sudah ngomong LSM. Enggak juga. LSM online berarti Ya, ya. kalau tiba-tiba besok demo terus LSM, enggak juga. Orang demo belum tentu LSM. Orang demo belum tentu LSM. LSM juga belum tentu berdemo. LSM juga belum tentu Nah, berdemo. kalau advokat nggak bisa. Advokat tuh harus punya legalitas. Dia harus sarjana hukum. Dia harus punya KTPA, ikut bar, misalnya KAI, Pradi dan lain-lainnya. Jadi harus ikut ujian advokat, harus punya berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Banyak. Jadi nggak asal bentuk begitu saja ya. Bisa. Advokat itu resmi, profesi yang terhormat. Profesi yang terhormat, diikat kode etik juga. Cuman waktu kita mendirikan RAR itu, ya akhirnya sekarang ini lembaga bantuan hukum rasa-rasa LSM. Karena kita sering demo memang. Padahal bukan LSM ya. Oh, bukan. Sudah dijelaskan Saya tadi merasa, juga bedanya ya. Bukan. Kita ini tidak bergerak secara khusus. LSM dan beraktivitas secara khusus. Kita ini hanya mendampingi advokasi saja. Mengadvokasi apa yang perlu diadvokasi dan kepentingan hukum masyarakat yang dilanggar. Kalau bedanya LSM dengan aktivis, Mas? Menurut versi Mas Risang. Aktivis itu kan personalnya. Iya. Kalau LSM ini kan lembaganya. Oke. Tetapi kan lembaganya tadi dibentuk di grup WA contohnya. Itu apakah itu seperti itu aktivis? Itu saya kembalikan lagi pertanyaannya itu. Tiba-tiba dia bikin status di Facebook mengkritik, Iya. dia jadi tukang kritik di Facebook atau di grup WA, apakah itu sudah disebut aktivis? Kan itu hanya mengaku-ngaku aktivis saja. Sementara aktivitasnya tidak jelas. Iya. Tujuannya tidak jelas. Jadi LSM-nya itu jelas, pendiriannya jelas, seperti apa visi misinya, gerakannya seperti apa. Orang-orang yang menjalankan LSM inilah yang disebut aktivis. Saya sebut aktivis kalau orang-orang seperti itu. Karena nggak jelas. Jadi kalau di podcastnya Kak Aliman menyebutnya aktivis ngelemes. Aktivis ngelemes. Itu kan postingan saya di Facebook itu. Aktivis ngelemes. Modal keplek dan kartu peres. Oke, kita kembali lagi ke awal nih Mas Risang terkait dengan RAR tadi ya. Persetan dengan sistem itu bukan berarti persetan dengan aturan. Oh tidak. Menurut Mas Risang semua aturan baik, akan tapi yang menjalankan kadang yang tidak baik. Betul. Akan tetapi persetan terhadap orang-orang yang melakukan dan menjalankan peraturan. Betul. Sistemnya begitu ya. Bahkan RAR sendiri ini sangat taat aturan. Setiap aksi unjuk rasa kita ini selalu taat aturan, sesuai aturan perundang-undangan. Kita lihat mana yang tidak boleh didemo. Kan ada rumah sakit itu tidak boleh didemo dalam radius 150 meter. Itu kenapa? Memang ada aturannya. Jadi objek-objek vital. Tapi itu pernah ada yang demo di rumah sakit. Ya itu yang harusnya nggak diizinkan. Harusnya tidak diizinkan. Menurut perundang-undangan seharusnya Nggak boleh. diizinkan. Nggak boleh. Radius 150 meter. Bang, itu tidak boleh didemo. Harusnya ada radius 150 meter. Kenapa waktu itu demo bank? Pernah. Tapi itu bank swasta, beda. Jadi di situ ada di aturan itu bank pemerintah. Jadi kita coba aja di bank swasta, ternyata diizinkan. Harusnya tidak diizinkan. Jadi misalnya tempat instalasi vital itu rahasia negara ya, instalasi militer itu tidak boleh didemo. Rumah sakit itu tidak boleh didemo. Bank itu tidak boleh didemo. Boleh didemo tapi radius 150 meter. Dan kita sangat taat aturan. Kita izin segala macam itu semua kita taat. Semua pakai aturan. Dilarang pun kita mundur. Dilarang pun mundur. Mundur. Kita tidak pernah ngotot. Oke, kalau saya lihat beberapa kali dan mungkin sering kali nih Mas Risang. Mas Risang sering demo sendirian. Apakah Mas Risang ini tidak memiliki masa? Kenapa demo sendirian? Mungkin bisa jadi saya tidak punya masa.
Jadi Ini mohon maaf nih. Saya ini. Maksudnya gimana itu? Saya ini. Dan berani demo sendirian gitu kan? Jadi saya ini ingin bukan mengajarkan ya, saya bukan bisa mengajarkan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa demo itu bukan soal kuantitas. Demo bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Jadi apa yang didemokan? Substansi apa? Jadi saya ingin menunjukkan bahwa demo itu tidak harus banyak orang, hura-hura, bakar-bakar ban, dan teriak-teriak. Teriak-teriak dan tanpa ada isinya. Akan tapi substansinya. Substansi dan kualitasnya. Dan kualitasnya. Dan terbukti RAR semua demonya sukses. Iya. Sukses. Apa tuntutan kita sukses? Dan sendiri pun jadi. Sendiri pun jadi. Bukan saya tidak ada yang mau ikut, banyak yang mau ikut. Cuman saya tidak bisa mengendalikan. Takut saya tidak bisa mengendalikan. Jadi terlalu banyak ya pernah. Gitu. Hura-hura ya pernah. Enggak, memang ciri khas dari Mas Risang ini demo itu sering paling banyak itu 5-6 orang. 5, 6, gitu 20. Kan? Ya pernah sih 200 pernah. 200 pernah. 200 pernah. Gitu ya. 200 pernah. Jadi fokus terhadap substansinya ya, dan Ya. arti dari demo itu sendiri Ya. gitu ya. Jadi walaupun hanya 1 orang akan tetapi bisa menyuarakan seperti ratusan dan bahkan ribuan orang. Ya, kita harus memanfaatkan teknologi sekarang. Teknologi sekarang walaupun 1 orang atau 5 orang atau 20 orang unjuk rasa, kita ada medsos. Kita ada aplikasi siaran langsung. Iya. Kita bisa link itu siaran langsung kemana? Ke pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat. Dan kenapa enggak itu kita manfaatkan? Saya kalau unjuk rasa sebisa mungkin tidak akan menutup jalan. Kenapa? Itu bagian dari strategi tadi itu supaya suara kita didengar. Kalau kita tutup jalan nggak ada yang nonton. Jadi harus ada yang lewat nonton, motret atau memvideo, dan kita berharap mereka menyebarkan ke teman-temannya, keluarganya, saudaranya, supaya suara kita makin luas terdengar. Oke. Jadi saya tidak ingin demo itu menutup jalan, dan saya tidak pernah demo itu masuk ke dalam. Gitu ya. Saya tidak pernah demo itu menutup pintu gerbang instansi. Saya persilahkan semua keluar masuk, silahkan. Karena tujuan demo saya ini menyuarakan. Di dalam saya tidak pernah demo itu minta ditemui. Itu bagian dari strategi ciri khasnya RAR itu. Demo tidak pernah mau ditemui, tidak pernah mau masuk. Jadi hanya menyampaikan dan supaya didengar aja. Itu beda. Biasanya kita demo itu pasti ada lainnya. Tindakan lain, misalnya gugatan, laporan tindak pidana, gugatan perdata. Jadi demo itu hanya untuk didengarkan saja. Berbicara soal advokasi nih Mas Risang, dan berbicara juga soal Bangkalan. Sebagai seorang Mas Risang Bima Wijaya, advokat gondrong bisa saya sebut seperti itu ya, mulai sejak SMA. Apa yang Mas Risang lihat di Kabupaten Bangkalan? Jadi Bangkalan ini berada dalam kegelapan. Jadi sejak saya jadi wartawan tahun 99, kemudian kembali ke Surabaya, kemudian kembali lagi ke sini tahun 2003, kemudian keluar lagi dari Bangkalan tahun 2008, balik lagi tahun 2008 ke Bangkalan ini masih dalam era kegelapan. Akhirnya saya ke Surabaya, balik lagi dari Surabaya, saya ke sini ternyata masih dalam era kegelapan. Kegelapan yang seperti apa? Jadi semua aturan tidak berjalan di sini. Semua aturan tidak berjalan, semua sistemnya brengsek semua kan gitu. Semua aturannya brengsek. Sistemnya brengsek semua. Aturannya bagus, aturannya bagus, tapi semua sistemnya brengsek. Orang-orangnya begitu ya. Dari jabatan. Ya sudahlah, kita buka deh. Bagaimana itu jabatan bisa diobral sebegitunya. Tidak usah saya sebut itu semua. Bagaimana upeti itu, pajak itu yang bocor, pengangkatan jabatan di lembaga perusahaan daerah bagaimana asal tunjuk. Kemudian penempatan pejabat juga asal-asalan. Misalnya SH jadi kepala puskesmas. Ada seperti itu. Banyak, ada sarjana doktor kelautan ternyata jadi apa? Bagian umum. Ada kayak gitu. Banyak nggak jadi. Dan itu yang beberapa waktu yang kita demo kan pernah itu.
waktu kita demoan itu. Sistem yang sudah mengakar ini. Bahkan waktu saya balik ke sini bersama beberapa kawan aktivis senior itu, kita sanggup melakukan gerakan dan sanggup melakukan perubahan 10% saja di Bangkalan ini sudah luar biasa. 10% saja ya. Karena begitu mengakarnya kebiasaan itu. Kebiasaan pungli, kebiasaan sampai saya parodikan itu Bangkalan bebas pungli. Maksudnya itu bebas melakukan pungli. Bebas melakukan Pungli, saya parodikan begitu waktu itu. Iya. Jadi Iya. kita jangan bermimpi untuk merubah Bangkalan ini 180 derajat. Kita bisa merubah saja 10-20%, 10% atau 20% itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. 20% Artinya apa? aja ya. Untuk bisa merubah sampai lebih dari 20% itu berarti apa? Harus pangkas satu generasi. Harus pangkas satu generasi itu artinya ya kepala dinas, OPD, semua pemerintahan yang tua-tua itu habis dulu, ganti yang muda-muda, mudah-mudahan mereka tidak ikut yang tua. Makanya sekarang kita ini agak reda, berhenti itu supaya ya sudah kita pangkas satu generasi, sudah mulai terpangkas generasi banyak yang pensiun, diganti mudah-mudah. Kita berharap LSM aktivis muda ini muncul. Ternyata mereka cari uang. Maksudnya gimana? Nggak kerja. Ada yang kayak gitu. Oh, banyak. Jadi menganggap LSM itu pekerjaan. Cari uang, cari-cari. Bukan cari uang, nanti banyak yang tersinggung. Artinya banyak yang tidak fokus. Tidak fokus ya. Tidak Fokusnya terhadap perut aja begitu ya. Nggak begitu juga. Gimana? Nanti seolah-olah saya gebyau ya. Jadi nggak fokusnya begini. Mereka tuh apa gerakannya? Kalau gerakan kebijakan pemerintah, ya sudah fokus ke situ. Ini kan nggak fokus ke ini, fokus ke korupsi, nggak fokus, semua digarap. Kebijakan pemerintah itu tidak termasuk misalnya hak dan wewenang penyidik, itu nggak termasuk itu, bukan kebijakan pemerintah itu. Kemudian penyidikan itu ada aturannya tersendiri, bukan bagian dari pemerintahan. Jadi semua dikritik. Akhirnya luput karena mereka tidak mampu di keilmuannya di bidang itu. Jadi akhirnya kadang jadi guyonan, ya walaupun di warung kopi dan forum diskusi terbatas. Terciptalah sebuah kata-kata bahwa aktivis itu karena lama-lama kita juga gerah. Jadi harusnya tuh kerja dulu, punya penghasilan, baru dia ada aktivitas lain. Benar. Atau seperti kalau bikin perkumpulan atau LSM, jelas dulu sumber dananya, donaturnya jelas. Nah itu silahkan bikin. Jadi akhirnya apa? Nama baik LSM ini terangkat. Kalau sekarang Cemar. Kan cemar. Ya sudah harus kita akui itu. Jangan kita menutup-nutupi. Kalau kita biasa mengkritik orang, kita juga harus terima kritik. Ya, termasuk terima saya. kritik, begitu ya. Saya juga biasa dikritik, biasa difitnah. Jadi kalau misalkan ada LSM yang tidak sependapat, juga siap menanggapi ya. Wah, nggak usah saya tanggapi, itu kan hak masing-masing. Kalau mau ngeritik saya, ya saya tidak apa-apa, kritik Siap aja. ya? Mau jelek-jelekan saya, tidak apa-apa. Silakan aja ya. Silahkan saja. Yang penting kan orang yang menilai, gitu. Yang mengkritik itu siapa? Kalau yang mengkritik itu masih juga nggak sebaik saya, ya. Saya juga nggak ngaku orang baik kan gitu. Tapi alhamdulillah saya berusaha baik kan gitu. Gondrong sejak SMA. Sejak kuliah, Mas? Sejak kuliah. Sejak kuliah. Kuliah. Ini kenapa kok gondrong, Mas? Nggak tahu, mungkin karena ada luka di sini. Nggak ada, saya hanya suka aja. Hanya suka aja gondrong. Jadi gondrong ini saya merasa bebas aja. Dan jiwa keseniannya juga kuat ya. Saya lihat di situ dari rumahnya juga Mas Risang bilang Tang Roma ke di alas ya, saya pelukis. Iya. Oh, saya juara dunia melukis. Iya. Oh iya, saya juara dunia melukis. Saya ini perupa. Dan saya juara dunia. Kalau orang-orang yang angkatan seumuran saya tahu siapa saya. Saya ini pelukis. Ini boleh nih kapan-kapan
saya ke rumah Mas Risang ya. Boleh. Lihat suasana di sana. Saya lihat kalau dari postingan sosial media itu adem banget sepertinya. Oh ya, memang adem. Adem. Suasana yang dibangun adalah suasana kenyamanan. Ya, jadi holiday every day. Supaya kita hendak sibuk mikirin orang terus. Oke Mas Risang, saya melihat dari setiap pergerakan yang Mas Risang lakukan, yang Anda lakukan, baik itu demonstrasi dan sejenisnya, seperti demonstrasi di Dinsos, di soal kambing etawa, terus BPN, BPN, jual beli jabatan, yang waktu itu mensegel banyak dinas ya. Saya melihat dan saya mencermati sepertinya ada roman-roman nuansa kepentingan politik. Jangan-jangan ujung-ujungnya nanti mau nyalonin dewan. Satu kalau Gimana? mau nyalon dewan itu saya enggak punya kemampuan juga, enggak punya kemampuan finansial dan lain-lain. Dan bisa dilihat juga dari gerakan kita itu, dan ending dari gerakan kita itu tidak ada muatan politis sama sekali. Semua per kasus dan by data. Fokus terhadap kasusnya dan by data. Satu contohnya BPN. Kita fokus pada penerbitan, bukan karena sertifikat tidak terbit, tapi penerbitan sertifikat yang di luar kebiasaan dan aturan. Gitu. Kemudian etawa karena penyidikan yang tidak sesuai aturan, melanggar aturan. Tidak usah saya sebutkan ya, kalau sudah selesai dan ada yang sudah dipidana. Kemudian jual beli jabatan karena apa? Ada yang bukan atau tidak memenuhi syarat. Seseorang tidak memenuhi syarat di jabatan itu tapi sudah dinaikkan. Makanya kita sebut dengan temanya waktu itu jual beli jabatan dan pasar jabatan di BKD. Kemudian di bansos kita sebut maling bansos. Karena by data semua dan ujungnya adalah dana membuahkan hasil. Membuahkan hasil sampai sekarang ya, rekening 000 NIK 000 ada rekening. Tidak ada pergerakan data dari tahun 2014 sampai 2020 yang kita demo terakhir itu. Kemudian etawa juga sudah jelas, BPN jelas, bansos jelas, semua kasus per kasus dan by data yang valid, termasuk yang 144 pejabat itu. Jadi tidak ada niatan untuk, nggak ada, tidak pernah kita berdemo itu menurunkan bupati, menurunkan ini, nggak ada. Kalau jual beli jabatan itu ganti pejabat yang tidak sesuai. Jadi fokusnya terhadap kasusnya begitu ya. Kita fokus pada kasus, bedah kasusnya, konsisten, eksis, konsisten sampai ada ujungnya, sampai ada hasilnya. Tidak ada ujungnya ke politik. Dan itu selalu tertuang dalam slogan "Fuck the system" ya. Sistemnya yang diperbaiki ya. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh RAR dan yang akan dilakukan oleh Mas Risang sebagai advokat untuk memperbaiki Kabupaten Bangkalan yang Mas Risang sendiri bilang tadi Bangkalan ini sedang keluar dari masa kegelapan. Ini apa nih sebelum kita tutup podcast ini? Jadi kita lihat sudah mulai ada perbaikannya. Sudah mulai ada jadi perbaikan. 10%, 20%. Dan kita tidak bisa tabrak itu semua. Kita juga harus tahu takaran kita, ukuran kemampuan kita. Jadi kita nggak bisa menabrak semua. Namanya seperti saya bilang tadi, ini perlu pangkas satu generasi. Termasuk saya. RAR ini pun sudah mulai memisahkan, karena RAR ini terkenal sebagai LSM. Jadi tukang demo, tidak saya pungkiri itu. Akhirnya saya mendirikan lagi sekarang ini. A-nya saya buang, jadi RR gitu. A-nya aja saya buang di tengahnya logo itu. Jadi Risang dan rekan. Jadi Risang supaya ada bedanya kapan gerakan itu. RAR, tetapi beda itu ya. Beda antara RAR dan RR ya. Ya, RR ini fokus sekali ke pendampingan hukum, jadi persidangan dan lain-lain. Jadi A-nya saya buang, jadi R Risang dan rekan, satunya tetap RAR. Logonya hampir sama, tinggal A-nya aja hilang. Oke, ke depan apa targetnya nih?
Selain memangkas satu generasi, masih banyak pekerjaan sebetulnya. Secara garis Kalau besar, secara garis aktivis besar. ini tidak berseberangan, harus diakui itu ya. Jadi kawan-kawan aktivis, adik-adik aktivis, termasuk mungkin saya juga. Jadi itu seolah-olah bergerak sendiri-sendiri, bergerak sendiri dan saling iri. Kelihatannya begitu. Jadi bergerak sendiri-sendiri, tidak fokus pada apa yang mau dirubah duluan. Seperti saya bilang tadi, misalnya sistem pengangkatan perusahaan daerah. Kita sudah menggugat PDAM, ternyata meninggal. Kita lihat dulu sekarang PLT, kita lihat dulu seperti itu. Jadi itu kan aturan-aturan yang rusak oleh sistem. Sistem kekuasaan ini tidak baik. Kekuasaan. Kemudian sekarang sistem proyek. Untuk misalnya untuk apa membangun pelengsengan di daerah kering? Apa yang mau dialirkan? Mau nggak ada air. Itu banyak terjadi kayak gitu. Oh iya, karena untungnya besar kalau bikin pelengsengan. Mereka nggak mau bangun paving karena untungnya dikit, tipis, kan gitu. Jadi itu yang perlu disorot. Tidak harus dikritik, tidak harus dikritik. Soroti saja, sampaikan ke instansi yang berwenang. Terus kalau ada pelanggaran hukumnya laporkan dan kawal sampai tuntas. Tapi tetap harus mengikuti paham aturannya. Jangan dikit-dikit demo, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Bukan seperti itu. Demo itu kalau misal kita sudah meminta itu dirubah, kita sudah tahu, kita sudah uji bahwa itu salah. Terus kita kasih waktu misalnya 3 bulan atau 1 bulan sampai 3 bulan tidak diperbaiki, baru demo. Artinya ini sudah tidak bisa lagi suara kita didengar, suara audiensi tidak didengar. Walaupun RAR ini pun sering menggaungkan bahwa RAR tidak kenal kamus audiensi. RAR ini tidak kenal kamus audiensi. Tapi kadang-kadang audiensi itu harus dilakukan sebagai cara-cara yang paling bermartabat dan untuk menghargai. Jadi demo lah jalan terakhir. Jalan gitu terakhir. ya. Jadi biasanya sirah itu demo dulu baru audiensi. Ya kadang-kadang gitu. Tapi kita harus saling menghargai. Supaya kita dihargai, kita juga harus menghargai. Harus menghargai benar. Jadi misalnya ketika mereka membuka tangan untuk audiensi, coba kita audiensi dulu. Ya itu sebagai bentuk saling penghargaan. Setelah audiensi kita tidak didengar, ya barulah demo, karena kita tidak didengarkan. Tapi bukan dengan cara memaki-maki, masuk memaki-maki, bentak-bentak. Apa isinya? Lebih kepada membedah kasusnya ya. Ya. Bukan terhadap memaki-maki ya. Ya. Jangan bukan teriak-teriak. Saya kalau orasi pun teriak-teriak dan memaki-maki, tapi bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Kawan-kawan yang ikut saya tahu itu. Bahwa kita siap membeberkan sesuatu dan ada sebabnya. Bukan tiba-tiba datang pegang handphone, siaran langsung, teriak-teriak, memaki-maki, nunjuk-nunjuk. Enggak seperti itu. Terakhir nih, Mas Risang, sebelum kita tutup podcast ini, apa nih barangkali ada yang mau disampaikan terhadap kawan-kawan LSM, kawan-kawan aktivis, dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan nih, dari seorang Mas Risang, advokat di Kabupaten Bangkalan nih, apa nih? Jadi begini, saya lebih berpesan kepada masyarakat sebetulnya. Jadi sekarang ini sudah bukan zamannya lagi untuk takut menyuarakan hal-hal yang tidak benar, kemudian menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Suarakan sendiri atau silakan melalui LSM atau aktivis yang dipercaya. Pada kawan-kawan LSM sebenarnya saya tidak pantas memberikan pesan karena saya sendiri tidak terlalu dikenal, tidak merasa sebagai aktivis kan gitu. Tapi saya hanya mengamati. Aktivis ini intinya itu ketika mendapat kepercayaan masyarakat untuk menyuarakan keluhan masyarakat, tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat itu. Kemudian aktivis itu yang terutama yang muda-muda itu selain tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat, juga tidak saling curiga. Tidak saling curiga. Curiga itu maksudnya? Ya tidak saling curiga, tidak saling misalnya sana dapat menyuarakan apa, kemudian dibully. Lebih baik satu visi saja.
satu visi saja. Ketika itu satu perjuangan, satu gerakan, lebih baik satu dijadikan satu aja ketika untuk menyuarakan. Hanya itu aja menurut saya itu. Selain visi misi Dan tidak ada embel-embel lain. Selain visi misi harus dijadikan satu jika itu tujuan sama, dan juga jangan mengkhianati kepercayaan masyarakat jika diamanahi untuk mengurus sesuatu hal begitu. Dan ditelaah dengan baik masalah itu. Jangan kadang-kadang masyarakat ini awam akan sesuatu hal. Misalnya urusan pertanahan, ketika mereka awam, ditelaah dulu kasusnya itu. Ditelaah, dipelajari. Ketika memang benar-benar itu sistemnya yang tidak baik, silahkan kritik yang membuat sistem itu, yang melakukan sistem, yang menjalankan sistem itu. Ditelaah dulu, karena khawatir masyarakat itu punya kepentingan pribadi atau ketidaktahuannya, sehingga seolah-olah ada kesalahan padahal tidak. Bisa saja tidak lengkap. Ketika mengurus sesuatu tidak lengkap, kemudian ditolak, begitu, ya seolah-olah dia didolimi oleh pemerintah, padahal tidak. Padahal kan tidak. Jadi ditelaah dulu, karena akibat ketidaktahuan, jadi seolah-olah mereka didolimi oleh pemerintah, padahal belum tentu. Ya, tapi ketika memang benar-benar didolimi oleh pemerintah, didolimi oleh sistem, silahkan suarakan itu. Demikian teman-teman semuanya, podcast saya bareng Mas Risang. Nih silakan coret-coret di kolom komentar ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin dibahas mungkin di podcast berikutnya. Request Mas Risang, tolong dong bahas ini, tolong dong bahas kasus ini, tolong dong bahas ini. Mas Risang bersedia ya? Insya Allah. Jadi silakan coret-coret di kolom komentar. Nanti ketika Mas Risang ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di 0% podcast. Demikian, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Mas Risang. Amin.